Halo, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Kali ini saya akan merangkum film Sniper 1993. Kisah berlatar di hutan Panama. Kita diperlihatkan seorang sniper, kita panggil aja Thomas. Ia adalah seorang ahli senjata meriam dan penembak jitu berpengalaman. Di sana ia ditemani oleh seorang pengintai yang bernama Papich. Mereka berdua menjalani misi untuk membunuh seorang jenderal pemberontak yang dibiayai oleh seorang gerbong narkotika Panama. Tak lama akhirnya orang yang ditarget Thomas pun tiba. Dia bernama Cabrera. Orang tersebut memakai kacamata hitam. Di sini Papich langsung memberi aba-aba untuk segera menembaknya, dan Thomas berhasil menembaknya tepat mengenai dada kirinya. Dan tentu saja hal itu membuat semua kelompok itu kaget dan mereka pun langsung menembak ke arah hutan. Thomas dan Papich langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah berada di posisi yang aman, mereka menunggu malam tiba untuk menunggu penjemputan. Namun tidak diduga mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan suara helikopter. Entah alasan apa mereka malah menjemput di siang hari. Tidak bisa berbuat apa-apa, mereka berdua langsung mencari posisi yang aman untuk naik helikopter. Saat sedang menghampiri helikopter, Thomas merasa seperti ada seseorang yang sedang mengintai mereka berdua. Dan ternyata memang benar di sana ada seorang sniper yang sedang mengintai mereka di balik semak-semak. Setelah helikopter mendarat, Thomas langsung berlari menghampiri helikopter. Sedangkan Papich mengawasi keadaan sekitar. Saat Thomas naik ke heli, tiba-tiba sniper pemberontak berhasil melumpuhkan Papich. Saat melihat rekannya kena tembak, Thomas segera menyelamatkan Papich. Sempat dicegah oleh kru helikopter dan mengatakan kau tidak usah membantunya karena mungkin Papich sudah tewas. Namun Thomas yang setia kawan memegang teguh persahabatan bersikeras menyelamatkan temannya. Namun naasnya sniper musuh meluncurkan tembakan kedua sehingga membuat Papich benar-benar tewas. Setelah kru heli melepaskan tembakan balasan ke arah sniper musuh, membuat sniper misterius itu berhasil kabur, dan Thomas pun membawa mayat Papich ke dalam heli. Thomas sangat kecewa dan kesal kepada kru mereka yang datang terlalu awal. Padahal ia telah meminta penjemputan dilakukan pada malam hari. Di markas Thomas masih terbayang peristiwa yang merenggut nyawa rekannya. Begitu juga dengan tembakan-tembakan yang pernah ia lakukan. Dan di kantor Dewan Keamanan Nasional Amerika, di sana seorang anggota SWAT, yang bernama Miller, mendapat tugas untuk menjalankan misi rahasia, menggagalkan upaya kudeta pada pemilu di Panama. Dia diberi dua misi untuk membunuh seorang jenderal yang bernama Alvarez, dan seorang gembong narkoba yang bernama Ochoa. Menurut laporan intelijen mereka berdua akan melakukan kudeta mendorong Alvarez sebagai presiden. Tujuan mendanai kudeta tersebut, jika Alvarez menjadi presiden, maka Ochoa akan mendapatkan akses kebebasan untuk penyelundupan narkoba di Panama. Meskipun belum memiliki pengalaman tempur di hutan, Miller tetap menyanggupi tugas itu. Ia lalu diperkenalkan dengan Thomas yang akan menjadi partner dalam menjalankan misi tersebut. Namun atasannya berpesan agar mengambil alih misi, jika sesuatu terjadi pada Thomas. Ketika Miller akan pergi, atasannya kembali mengingatkan, untuk menjaga kerahasiaan misi yang dijalaninya. Bahkan jika pada saat tertentu Thomas membahayakan kerahasiaan misi ini, Miller diperintahkan untuk membunuh Thomas begitu saja. Karena jika misi rahasia ini terbuka, Alvarez akan menjadi presiden Panama. Dan di tempat lain Thomas mendapat tugas yang sama dari atasannya. Dia akan jadi pemandu sekaligus membunuh target. Thomas kemudian diberi informasi tentang Miller yang akan menjadi pasangannya. Awalnya Thomas menolak, namun dia menerimanya setelah diyakinkan oleh atasannya. Singkat cerita, Miller segera berangkat menuju ke lokasi pangkalan militer, di mana tempat Thomas ditugaskan, bersama dua rekannya. Namun di tengah jalan mereka tiba-tiba diserang oleh seorang gerilyawan. Miller yang terdesak, dia segera mengambil senapannya. Dibantu kru helikopter yang menembak dengan senapan mesin, Miller berhasil mendapat bidikannya. Namun karena Miller masih pemula merasa keberatan untuk menarik pelatuk dan tidak punya nyali untuk menembak manusia,
sementara gerilyawan itu terus menyerang kru heli yang sedang menembakinya dan akhirnya mereka sama-sama tertembak. Sang pilot yang tidak mengetahui hal yang sebenarnya mengira bahwa Miller yang menembak dengan senapan snipernya. Miller tiba-tiba mengakuinya dan berusaha menyembunyikan tekanan yang ia alami. Dan di pangkalan marinir, salah seorang anggota mencoba menakuti Miller dengan menyuruhnya memperhatikan koleksi yang dimiliki oleh Thomas. Sementara anggota lain mengajaknya untuk berjudi. Namun Thomas segera datang menemui Miller dan memberikan arahan terkait banyaknya perlakuan di asrama militer. Dan keesokan harinya mereka berangkat menuju lokasi dengan menumpang kereta api dan dilanjutkan dengan menyusuri hutan belantara Panama. Saat mereka sedang melewati sungai terlihat Miller memang sangat tidak terlatih melewati medan yang mereka susuri. Miller merasa adigung dikarenakan dirinya yang menerima instruksi langsung dari NSC, yang berarti ia tidak wajib mengikuti instruksi Thomas. Namun pergerakan mereka telah diintai oleh sekelompok orang penghuni hutan tersebut. Ketika mereka berjalan di medan yang agak curam, tiba-tiba Miller terperosok hingga jatuh ke dalam sungai. Hal itu membuat Thomas menilai Miller sedang belajar. Miller telah mendapat peta jalur yang spesifik dari NSC sebelum ia berangkat, namun Thomas beranggapan bahwa tidak ada yang lebih paham mengenai situasi dan kondisi di hutan tersebut selain dirinya. Jika dibanding dengan orang-orang yang ada di Washington, ia pun melanjutkan perjalanan dan menyuruh Miller untuk mengubah arah. Saat mereka tiba di sebuah tempat yang konon dulunya adalah Hotel Eropa, secara tiba-tiba Miller tidak berkutik ketika ditodong senjata oleh penduduk asli hutan tersebut. Melihat itu Thomas berkata kepada Miller untuk tidak melawan. Mereka adalah orang Indian yang juga memiliki agenda yang sama, yaitu membunuh pimpinan pemberontak. Setelah mereka berdua berbincang-bincang, Thomas dan orang Indian itu akhirnya memutuskan untuk saling bekerja sama. Thomas akan membantu menembak target mereka yang bernama Isirukano, sedangkan kelompok Indian itu akan membantu mereka berdua melewati patroli pemberontak menuju ke markas Alvarez dengan mudah. Namun Miller merasa keberatan dan tidak setuju dengan langkah Thomas, karena tidak termasuk dalam daftar misinya, dan Thomas ingin agar kesempatan itu sebaiknya dimanfaatkan oleh Miller, untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak menjalankan misi tersebut, dan Thomas masih belum mempercayai Miller yang telah menembak gerilyawan dari helikopter. Thomas menambahkan dirinya telah menerima berbagai informasi intelijen, bahwa Alvarez dan Raul Ochoa akan mengadakan pertemuan di rumah Alvarez sehingga mereka akan menemukan dua target sekaligus. Singkat cerita, mereka berdua berada di tepi sungai. Di sana mereka memantau rombongan Isirukano. Begitu mereka menemukan target, Thomas memerintahkan Miller untuk membidik tepat di jantung Isirukano, sedangkan Thomas akan menembak pengawalnya. Namun terlebih dahulu ia menyuruh Miller untuk menarik nafas dan menarik pelatuk dalam keadaan rileks. Ketika Isirukano telah berada di dalam posisi yang tepat, Thomas memerintahkan Miller untuk segera menembaknya. Namun lagi-lagi Miller tidak memiliki keberanian. Ia hanya menembak pakaian dalam Isirukano. Ternyata meleset. Melihat itu Thomas menembak tentara pengawal Isirukano. Seketika itu pemberontak membalas tembakan dengan membabi buta, dan mereka pun akhirnya segera pergi dari tempat itu. Kemudian Thomas menanyai Miller mengenai tindakan yang barusan ia lakukan. Hal itu tentu sangat memalukan untuk disebut sebagai penembak jitu. Namun lain halnya dengan Miller, ia justru mengaku telah berhasil menembak mati sasarannya. Hal itu membuat Thomas semakin yakin Miller hanyalah orang yang bermulut besar. Dari peristiwa tembak-menembak tadi, rupanya telah memakan seorang korban dari orang Indian karena mereka gagal membunuh target dan justru memakan korban teman mereka. Dan para orang Indian itu memutuskan untuk tidak membantu mereka berdua. Blame us for this? No. Saat mereka sedang duduk istirahat, mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan senapan. Orang Indian yang tak jadi membantu mereka telah tewas tertembak, dan Thomas mengetahui pasti pelaku penembakan tadi adalah orang Panama yang dilatih Thomas menjadi sniper. Namun kini ia telah menjadi sniper bayaran kelompok pemberontak, dan justru sedang mengincar Thomas. Orang itu juga yang telah membunuh Papik, si pengamat Thomas.
Thomas berinisiatif memilih sungai sebagai tempatnya untuk tidur, meski Miller menilai itu adalah tindakan yang sangat konyol. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah pendeta, yang merupakan informan mereka, namun sesampainya di sana ternyata pendeta sudah tidak bernyawa. Miller lalu mengajak Thomas untuk segera kembali dikarenakan informan mereka telah mati. Namun Thomas justru berkeinginan lain, ia tetap akan meneruskan misi itu, dikarenakan mereka sudah berbekal lokasi dan target yang spesifik. Meskipun mereka belum tahu pasti kapan pertemuan akan diadakan, Miller terlihat kesal dengan Thomas yang tidak pernah setuju dengan keinginannya. Namun ia tetap ikut karena tidak memiliki pilihan lain. Di malam hari Thomas menyuruh Miller untuk tidur terlebih dahulu, biar dirinya yang akan berjaga. Tanpa rasa curiga Miller pun segera menikmati waktu istirahatnya. Ternyata momen itu dimanfaatkan oleh Thomas untuk memancing Da Silva yang sedang mengincar dirinya, dan dari sinilah terjadi saling kejar antara Thomas dan Da Silva. Thomas berhasil mengecoh Da Silva dengan menggunakan pisau belati yang dicelupkan di permukaan air. Dan dari situlah Thomas berhasil membunuhnya dengan satu tembakan mautnya. Dan Miller terbangun. Dia merasa geram setelah mengetahui Thomas telah menjadikannya sebagai umpan. Namun Thomas menjelaskan bahwa Miller sama sekali tidak dalam bahaya, karena Da Silva hanya mengincar dirinya. Singkat cerita mereka pun tiba di perkampungan, tempat kediaman Alvarez. Thomas mengatur siasat dan memerintahkan agar Miller yang melakukan eksekusi, dan menekankan agar kali ini tidak lagi ragu untuk menembak. Thomas bahkan menggertak Miller agar tidak lagi melakukan tindakan yang mengecewakan. Namun bukannya takut, Miller malah balik menggertak Thomas. Ia lalu bergerak mengendap-endap mencari posisi terbaik untuk menembak. Tidak lama muncullah Esurokano dengan rombongannya. Namun Miller masih saja tidak ingin menembak, dikarenakan Esurokano tidak masuk dalam targetnya. Melihat hal itu Thomas semakin kesal dengan kelakuan Miller. Bahkan Miller mengangkat jari tengahnya untuk Thomas. Thomas tidak bisa berbuat banyak dikarenakan posisinya terhalang oleh sebuah truk. Tentu saja hal itu membuat dirinya tidak bisa menembak target. Ia pun berinisiatif bergerak merayap di antara rerumputan kering. Singkat cerita malam pun poek, di sana mereka belum melakukan apapun. Namun anjing pelacak peliharaan mereka mencium pergerakan kedua sniper itu. Terutama Thomas, yang posisinya sangat dekat dengan mereka. Anak buah Alvarez kemudian menyisir sekitar pekarangan rumah, merasa posisinya dalam bahaya. Seketika itu Thomas meraih kotoran kuda yang ada di dekatnya. Alhasil tindakan Thomas tadi mampu mengecoh penciuman si anjing. Keesokan harinya Miller terbangun dan mencari keberadaan Thomas. Tidak lama datanglah sekelompok pria anak buah Ochoa yang mengamankan lokasi. Karena sebentar lagi bos mereka akan tiba. Thomas juga memantau keadaan sekitar dan ternyata ia menyadari keberadaan Miller. Sangat terlihat jelas oleh musuh. Di saat yang sama ia juga melihat seorang sniper yang sedang mengintai Miller. Merasa Miller dalam bahaya, Thomas lalu mengambil tindakan untuk mencegah aksi sniper itu. Namun pergerakannya telah dibaca oleh sniper tersebut. Sementara itu Ochoa datang dengan helikopter pribadinya. Lalu Alvarez menyambut Ochoa ditemani dengan istrinya. Dan Miller tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia membidik Ochoa sebagai target pertamanya. Meskipun itu sangat berat dilakukannya, Miller lalu menghitung mundur dan menembak tepat di jantung Ochoa. Thomas yang sedang berduel melawan sniper musuh, akhirnya mampu mengalahkannya. Ia lalu meraih senapannya dan membidik Alvarez. Namun aksinya itu digagalkan oleh Ai Esurokano. Thomas dan Miller akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam hutan. Di sini mereka berdua pun berpisah. Di sini Miller merasa bersalah telah melakukan pembunuhan. Begitu mereka berdua bertemu, akhirnya Miller mengaku ia tidak sanggup lagi menjalankan misi itu. Mereka pun terlibat cekcok dan dilanjutkan dengan adu jotos. Perkelahian mereka tiba-tiba dihentikan dengan kedatangan anak buah Alvarez. Kemudian mereka saling mengamankan diri.
dan Thomas terkena tembak pada lengan kirinya, dan melanjutkan mencari Miller. Rupanya Miller berniat menghabisi Thomas. Namun tembakannya belum berhasil membunuh Thomas, dan justru menarik perhatian anak buah Alvarez. Beruntungnya Thomas segera menyelamatkan Miller. Tanpa sadar, Miller menembak bayangannya sendiri, dan hal itu membuat ia kehabisan peluru. Thomas kemudian muncul dan perlahan mendekatinya. Dia terlihat pasrah apapun yang akan dilakukan pada dirinya. Ia bahkan menyuruh Thomas untuk segera menarik pelatuknya. Namun ternyata Thomas mengerti perasaan yang dialami oleh Miller. Ia lalu mengatakan apa yang dia rasakan oleh Miller bukanlah yang terburuk adalah tidak merasakan apa-apa lagi. Secara tidak langsung Thomas menceritakan dirinya yang sudah tidak memiliki perasaan kasihan lagi. Ketika telah melakukan pembunuhan, tak lama anak buah Alvarez datang. Thomas meminta Miller untuk segera kabur, dan ia akan membantu Miller. Thomas lalu melepaskan tembakan untuk menarik perhatian musuh agar mengincar dirinya. Tanpa perlawanan Thomas menyerahkan diri, dia bahkan mengeluarkan peluru dari senapannya. Dia lalu dihajar dan diseret oleh anak buah Alvarez. Di malam hari dia disiksa dan dipaksa untuk mengatakan misi dan identitasnya. Di hadapan Alvarez, Thomas mengatakan dia adalah orang suruhan. Esuro Kano lalu mengambil alih Thomas. Ia mengaitkan kawat pada jari telunjuk Thomas dan terus bertanya perihal identitasnya. Tak tahan menahan rasa sakit, Thomas akhirnya membuka mulut. Di sisi lain Miller datang dengan berbekal peluru yang dijatuhkan Thomas saat menyerahkan diri pada pasukan pemberontak. Ia mengendap-endap mendekati gubuk tempat Thomas disiksa. Di balik dinding ada Alvarez sedang menunggu Esuro Kano yang sedang menginterogasi Thomas, dan dari situlah Miller menancapkan pisaunya tepat mengenai leher Alvarez. Misi membunuh Alvarez selesai. Kini tinggal Esuro Kano yang sedang menyiksa Thomas. Thomas membisikkan untuk melakukan tembakan dan membunuh dirinya juga. Melihat Thomas berbicara sendiri, Esuro Kano mendekati Thomas dan menyuruhnya untuk mengulangi perkataannya. Ia pun berbalik mengikuti arah pandangan Thomas, dan seketika dirinya tertembak oleh Miller. Lalu Miller bergerak cepat menyelamatkan Thomas, dan segera pergi dari tempat itu. Sementara anak buah Alvarez berdatangan mengejar mereka. Dan penjemputan telah datang. Tanpa hambatan apapun, mereka berhasil mencapai heli dengan selamat dan pergi dari tempat tersebut. Meski telah kehilangan jari telunjuknya, setidaknya Thomas merasa bersyukur. Miller datang tepat waktu untuk menyelamatkannya, dan mereka pun meninggalkan kawasan hutan tersebut.